Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara pengambilan lele indukan untuk dikawinkan. Lihat, Masya Allah. Ini caranya. Ini adalah suatu keterampilan usaha dari pondok ya di dakwah di Kalbar Kuburaya dan Mulu tadi. Lihat, Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Inilah. Ini induknya Ustaz ya. Cara untuk mengambil dan mengawinkan. Jadi ini Ustaz betina apa jantan nih? Ini betina sama jantan. Betina sama jantan dua-duanya. Taunya betina sama jantan gimana Ustaz? Dipilih dulu. Allah, buat dia pemirsa luar biasa subhanallah. Enak kita bilang. Minta yang ada isinya. Nah ini adalah suatu keterampilan nanti yang akan diajarkan anak-anak ya, pesantren. Ini usaha. Jadi pondok ini punya, selain ada konveksi, ada juga usaha galon dan ada usaha susu dan tahu organik, dan ada yang keterampilan untuk ternak lele. Masya Allah. Ini sudah berjalan berapa tahun Ustaz ternak lelenya? 10 nih, ternak lelenya udah 10 tahun. Wah, ini sudah 10 tahun, makanya sudah berhasil, Masya Allah. Ini diajarkan ke anak-anak santri. Cari lagi deh. Ini perempuan ya, Ustaz? Betina? Perempuan gabung. Oh, gabung. Kita lagi belajar jadi penghulu. Iya, nanti kan kalau lagi kawin kan gampang deh kan, syahadatnya gimana. Beginilah cara untuk Allah. Beginilah cara menangkap. Masya Allah. Besarnya. Kurang. Kita lihat yang setiap lakinya. Kalau laki pusarnya panjang apa mana Ustaz? Betinanya? Kalau laki itu panjang. Yang pusarnya pendek. Pusarnya itu. Nah, ini cara untuk mencek, tutorial cara mencek jenis kelamin dari siap atau lele. enggak siap. Ini. Satu, dua, tiga. Kurang. Ambil lagi. Cari lagi yang gemuk. Ini yang gemuk baru 3. Berapa tuh? 5 ya? Beginilah caranya. Allah. Wah, itu besar sekali. Wah, ya Allah. Allah. Mana? Enggak, itu laki. Perempuan. Ya? Orang yang sudah paham tentang jurus lele, laki, betina sama jantan udah gampang. Kalau kita sama aja. Dia memberontak, saudara-saudari. Lakinya berapa nih? 2. Udah. Nanti udah cukup. Ya, kita mau mengawinkan lele, insya Allah. Ini lele mutiara. Lele mutiara Ustaz ya? Ya, ini salah satu pemijahan atau mengawinkan secara alami. Secara alami, tidak menggunakan zat kimia, tidak menggunakan suntik, ya. Insya Allah, jadi lelenya bisa bertahan bertahun-tahun. Allah. Insya Allah dari hasil indukan yang baik akan menghasilkan anak yang baik. Jadi bibit menentukan kualitas. Kalau induknya baik, insya Allah ini baik. Nah, ini salah satu dari pendukung ekonomi dakwah. Dakwah yang pesantren. Pertama disampaikan keterampilan untuk anak-anak kita, ya, untuk pembekalan keterampilan ekonomi. Kemudian siap berdakwah pada umat dengan macam-macam cara, bukan hanya duduk di belakang meja, tapi dengan terjun langsung saatnya untuk terjun langsung sebagai pelaku bisnis menghidupkan dakwah. Bagaimana caranya berdakwah dengan berbagai cara. Bentar ya pemirsa, ini lihat.
Nah, beginilah kelebihan kita di sini. Jalur pesawat yang dekat karena bandara dekat. Ya, Ustaz. Jadi kita, masya Allah, kayak kita di Palestina nih. Di Palestina ya. Ini ya tempatnya, ini tempat untuk mengawinkan. Oh, ya. ini tempatnya untuk Ini mengawinkan. tempat untuk mengawinkan. Insya Allah kita coba. Bismillah. Mudah-mudahan berkah jadi yang baik. Nah, dari sini. Ini kira-kira berapa minggu atau per bulan, Ustaz, untuk melihat hasilnya udah bertelurnya gimana tuh? Sesuai pengalaman, Ustaz. Insya Allah. Kalau berkehendak besok sudah bertelur. Oh, udah bertelur ya? Sudah bertelur. Besok sudah bertelur. Besok lusa sudah menetas. Allah, begitu cepatnya, Ustaz ya? Secara alami. Besok sudah menetas. Besok bertelur, besok lusanya menetas. Kemudian menjadi seekor bibit atau benih itu kurang lebih 21 hari. Ya, 1 bulan sudah bisa kita jual semua menjadi rupiah. Nah, yang itu, Ustaz, ya, betinanya berapa, Ustaz? Ini betinanya ada 4. Nah, kalau satu aja berapa ribu kira-kira menghasilkan telur tuh? Kalau normal ya, kalau normal satu indukan. Ini bisa menghasilkan 40 sampai 60 ribu telur. Ya. Nah, nanti hasilnya kita lihat yang menetas itu seberapa banyak. Banyaknya. Gitu ya. Satu induk. Satu induknya. Kalau kita mau poligami, belajar dengan lele. Satu jantan, 2 betina. Allah. Nah, gitu. Ya. Insya Allah ini caranya kita pelajaran ekonomi pada anak santri, Ustaz ya. Oh, Ustaz, satu lagi, Ustaz. Apa bedanya lele? Ada kan lele sangkuriang, lele mutiara, dan lele biasa tuh. Ya. Yang pertama ambil samanya dulu. Nah. Ini sama-sama lele. Ya, Ustaz. Nah, bedanya nanti sangkuriang sama mutiara kita ambil samanya lagi, sama-sama unggul. Ya. Karena apa? Karena dia dihasilkan oleh suatu lembaga pemerintah yang menghasilkan, mengkontrol, ya, kualitas daripada induk. Itu tujuannya apa? Masyarakat tetap hasilnya baik, panennya baik. Maka di sini kita selalu beli dengan pemerintah yang bersertifikat. Jadi tidak ada lagi yang saya ternak lele tapi hasil indukannya bikin sendiri lalu bilang kita unggul dari hasil bibit yang unggul. Oh, nggak boleh. Kita tetap murni daripada bibit yang dihasilkan dari pemerintah yang unggul. Itu persamaan. Nah, perbedaannya? Bedanya lele sangkuriang itu sama lele mutiara. Maka lele sangkuriang bibit unggul yang lebih dulu ditemukan spesiesnya. Nah ya, dari hasil perkawinan silang. Ya, menghasilkan lele sangkuriang. Kemudian lele mutiara juga sama. Dia juga hasil perkawinan silang. Ya, lele ini menghasilkan bibit unggul dan tempatnya berbeda. Kalau yang sangkuriang di Sukabumi, kalau yang mutiaranya di Subang. Dan ini mutiara salah satu di Kalimantan Barat kita yang pertama kali mengenalkan kepada masyarakat khususnya. Nah, bentuk besarnya, Ustaz, lele sangkuriang dibanding lele mutiara sama apa? Ada keunggulan? Kalau mutiara lebih cepat, kurang lebih seminggu lebih cepat. Pertumbuhan? Lebih cepat. Lebih pertumbuhannya? Iya, itu kan. Insya Allah. Kemudian ini lihat contoh penangkaran kita untuk pakai terpal, ya kan? Ini yang pendek untuk bibit, yang tingginya untuk pembesaran. Pembesaran seperti ini ya. Nah, keunggulannya di sini. Keunggulan budidaya ini namanya sangkuriang katulistiwa, kita punya penangkaran ini. Nah, ini kelebihannya satu, airnya tidak berbau. Tidak perlu ganti air, ya, daya tahan tubuh lelenya tinggi, ya, tahan terhadap penyakit, ya, tingkat kematiannya 0 sampai 1% saja. Artinya kalau per 1000 ekor tuh ya paling 10 kalau ada, 5. Kalau ada ya. Jadi dengan metode ini maka kita ambil ring aja 0 sampai 1% aja. Dan itu luar biasa kalau hitungan kita ya.
Jadi tingkat potensi untuk bisnis sangat baik. Saksikan sendiri, tidak ada yang mati, tidak ada yang timbul ya. Kan rekayasa kan. Nah, kita tidak bawa pakan nih. Bawa pakan bisa dikasih tahu. Nah, Oke. penyebab pertama untuk matinya lele umum kan nggak berhasil, Ustaz. Ya. Itu dari segi pengaturan air atau ada metode lain, Ustaz? Nah, ada cara lain. Ada yang paling utama adalah kualitas masalah air. Nah, kualitas air itu ada caranya. Bagaimana membuat kualitas air itu menjadi pH yang stabil, artinya airnya tidak asam. Setelah stabil, ya dalam jangka masa perawatan itu dari pertama masuk sampai panen pH-nya stabil. Jadi bukan naik turun. Nah, di sini kita ada menggunakan metode herbal, produksi sendiri. Kita nggak bawa ya contohnya di sana. Nanti Jadi, episode yang lanjutnya. Ya, bukannya sekedar begitu saja. Nggak, ada treatment, ada pengolahan air dulu sehingga air bisa bagus sampai panen. Kan antum sudah rasakan, ya tele ini tidak ada baunya, tidak ada bau lumpur, tidak ada bau amis. Kebanyakan bau duit. Bisa aja, Ustaz. Bau duit aja. Ya. Salah. Nah, ini dilihat ya latar belakang pondok kita. Ini masalah sederhana kita. Ini Dewan Dakwah Islam Indonesia. Kita mendukung Kabupaten Kuburaya ini, pemirsa. kegiatan ekonomi ini. Ini tahap pembangunan, ini masjidnya. Dakwah. Ini tempat lokasi bisnis untuk lelenya. Disinilah beliau untuk memfasilitasi dan memberikan pengajaran. Jadi di sini pesantrennya bukan sekedar untuk hafal Quran dan bahasa Arab, tapi beliau sebagai pelaku ekonomi agar dai itu bisa mampu ya bermuamalah, menciptakan lapangan kerja sendiri, jadi mampu untuk menyuplai dalam artian membiayai dakwahnya itu sendiri. Jadi pesantrennya Ya, keunggulannya. Ya. ya Bagaimana ke istilahnya keuangannya ya? keuangan dalam Hasilnya hal gitu pengelolaan maksudnya. kok bisa berjalan mulus ini, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ya, kita pertama bertakwa kepada Allah, kita minta petunjuk dan kita minta doa kepada Allah supaya ini berhasil. Karena apapun kita hanya sebagai pelaku ikhtiar saja. Nah, atas izin dan pertolongan Allah kasih cara-cara yang baik untuk budidaya. Ya. Nah, hasil dari ini, dari bibit tadi yang kita hasilkan, ya, insya Allah panennya cepat. Ya, 1,5 bulan, 2 bulan panen. Nah, ini saya belum coba cara yang paling baru lagi itu. Insya Allah 1 bulan panen. Ya. Nah, ini kita masih yang metode lama 1,5 sampai 2 bulan panen. Kemudian dari hasil untuk pembesaran ini Masya Allah ya bisa keuntungannya 80 sampai 150%. Ya, paling sedikit 80%. Nah, ya ini. Ya, pemirsa. Ya, mohon maaf karena kita di sini dekat bandara dan di sini jalur strategis yang baik ya. Ini juga salah satu keunikan lele kita. Ya. Dia senang lihat pesawat terus. Akhirnya tumbuh besar Karena sana. dia merasa dulu datang ke sini kan naik Naik pesawat. pesawat. Gitu kan, ya. Masya Allah, subhanallah. Kemudian dia salah satu keberhasilan ini, kunci suksesnya bertakwa pada Allah. Takwa pada Allah. Kita menjalankan perintah Allah ya. Kita beriman kepada Allah. Kita jalankanlah. Bagaimana mestinya kita berusaha kan. Kita hanya meningkatkan tauhid kita kepada Allah. Selanjutnya kita sungguh-sungguh peternak ini. Masya Allah. Ini qadarullah karena beberapa kosong ini bukan masalah tidak produktif. Habis. Nggak sempet ya. Allah. Potensi cacing karena sangat sulit di Kalimantan Barat ini sehingga kita kesulitan di pakan alami. Tapi hasil pembesaran Masya Allah tadi yang kita sampaikan, tingkat kematiannya 0 sampai 1% saja. Ya, kalau kita punya potensi keuntungan tadi ya cukup
cukup signifikan. 80 sampai 80%. Oke, Ustaz. Nah, dari awal membangun suatu ternak lele Ustaz, ini kira-kira berapa keuntungan yang sampai sekarang, Ustaz? Kira-kira keuntungan yang Masya dirasakan Allah. bisa meninjang untuk dakwah, Ustaz? Ya, tahdus bin imah, kita bersyukur sekali. Ya, di tahun 2010 kita mulai, tahun 2012 dimudahkan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Tahdus bin imah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi menanyakan bagaimana nikmat yang kita dapatin gitu kan. Itu satu Subhanallah. karunia yang luar biasa bagi kami. Ya, asbab saja kita melakukan ini, dimudahkan Allah rezeki untuk nabung pelan-pelan, ternyata Masya Allah memberikan hasil yang baik, dan itu real. Kemudian atas kemauan, tekad, dan keinginan kita meninggalkan suatu bekal hidup kelak ya, maka kita bangunkanlah ya dengan niat kita bangun pondok, bismillah aja ya. Jadi dengan pondok ini tidak bisa juga sendirian pakai duit ini, nggak bisa. Jadi karena pembangunan cukup besar, operasional besar ya, harus bayar guru, harus bayar biaya operasional, makan dan lain-lain, dan banyak anak-anak yang tidak berbayar sama sekali kan, karena orang-orang duafa. Maka usaha-usaha ini kita gunakan untuk membantu menunjang, Ustaz. kelangsungan dakwah. Dan insya Allah kita juga sebagai trainer dan motivator Allah. untuk masyarakat petani lele khususnya ya, sudah ribuan binaan kita dari Kalbar, dari Indonesia ya, ada di Aceh, ada di Bekasi, ada di Batam, ada di NTB. Oh, sudah Apalagi di mana udah menyeluruh, Ustaz ya? ya. Udah merasakan menyeluruh Masya nikmatnya. Allah ya, ada di mana Boyolali ya, banyak itu sudah merasakan manfaatnya, Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Terus kan istilahnya dalam hal ternak ini Ustaz sebagai usaha. Nah, ada usaha-usaha lain seperti konveksi, galon. Itu Ustaz dalam hal visi misinya dalam hal ini memang suatu yang menunjang untuk dakwah, atau memang sudah dari dulu Ustaz memikirkan bisnis seperti itu? Ya, prinsip hidup kami ya, hidup punya manfaat untuk umat. Itu prinsip. Jadi tidak ada nganggurnya, kita berpegang teguh pada hadis, pada Al-Quran. Kalau kita selesai melakukan pekerjaan yang satu, maka lakukanlah pekerjaan yang lain. Tujuannya apa? Supaya setan tidak ganggu kita. Betul. Bukan artinya kita cinta dunia, bukan. Ya kalau kita tidak bekerja fisik seperti ini, ya ngajilah. Kalau kita masih tak sempat ngaji lagi, ya berzikirlah. Karena itu sebaik-baiknya kita bisa berbuat selama masih ada nyawa. Jadi bukan hanya lele, insya Allah lele ini sudah memberikan inspirasi kepada masyarakat ya, terutama pecinta peternak lele yang dulu punya anggapan piara lele tidak untung, merugikan. 180 derajat, apalagi bilang pakai pelet, mau untung dari mana? Iya. Maka saya balik 180 derajat. Kita buktiin semuanya di sini hanya menggunakan pelet. Dan itu profitnya masih yang saya sebutkan tadi ya, 80% sampai 150%. Ya, dan itu real. Insya Allah. Maka kalau kita punya duit, misalnya kita 10 juta, punya tabung di bank, paling kita dapatnya sebulan 5.000 perak. Ya, tapi kalau ditabung dengan lele, insya Allah bulan menjadi 20 juta. Iya. Allah Akbar. Ya. Dan boleh dibuktikan. Gitu kan? Jadi percepatan itu bukan dibiarkan duit di bank, tapi kitalah yang mengelolanya. Ya. Yang jadi masalah adalah masyarakat itu tingkat khawatirnya tinggi. Kalau gagal, ya, tidak mau mencoba sudah ada lagi. Mentor, sudah ada cara, sudah ada trainer, sudah ada pelatih. Ya. Yang jadi masalah bukan masalah gagal atau tidak. Ya kan, siap mental atau enggak. Jadi kalau kita mentalnya bukan mental pejuang, ya kita ketakutan dengan harta yang kita dapat. Ya, insya Allah di luar lele kita ada usaha galon, kita ada water treatment plant, kita ada usaha tahu, ada susu organik, ada tempe, ada susu dele, ya, ada konveksi.
semua digunakan untuk mendukung dakwah. Dan itu kita ajarkan kepada santri semua. Dengan catatan, santri yang sungguh-sungguh. Santri yang nggak sungguh-sungguh, kayak apapun kita tunjukkan ini hanya secengengesan doang. Jadi bukan bukan disimpan-simpan ilmunya, sungguh-sungguh. Kalau mau berbayar luar biasa. Kalau saya melakukan pelatihan, 1 kepala 1 juta. Allah. Benar, 1 kepala 1 juta. Ya. Kita berjalan terus pesawat Citylink. Pondok Belanda. Pondok belakang landasan. Iya. Belanda. Oke, mungkin sampai di sini nanti kita akan wawancara beliau bagaimana perkembangan konveksi, galon dan sebagainya. Ini sekitar untuk inspirasi kita buat kita yang apalagi pecinta lele dalam hal usaha. Sebelum lupa. Maka masyarakat yang merasa sudah gagal pelihara lele, sudah merasa lele itu tidak menguntungkan, merasa bisnis lele itu ada bisnis ecek-ecek yang tak menguntungkan, boleh bertanya kepada saya, boleh berlatih kepada saya, boleh konsultasi, kami siap aja. Dengan biaya, Ustaz? Ya, dengan kalau biaya? kita pelatihan itu dulu ya, 1 kepala itu 1 juta. Ya, dari pagi sampai siang, artinya dari pagi sampai Juhur. Nah, kalau ada masyarakat yang tidak mampu, saya pengen dia untuk sungguh-sungguh untuk belajar ini agar mengembangkan apa? Silakan aja. Silakan saja, nggak perlu bayar. Allah. Ya, datang saja, yang penting sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh saja. Ya kan, kami akan bantu seperti apa. Ya, jadi pesan seluruh rakyat Indonesia, kalau mau kesulitan beternak lele, mau konsultasi lele seperti cara kami, silahkan. Ada beberapa di luar sana orang punya keahlian masing-masing, tapi yang di sini saya bertanggung jawab. Ya, insya Allah profit, insya Allah menghasilkan, ya, insya Allah tidak banyak yang mati. Ya, ikutin SOP-nya aja. Ya, saya didik dari kualitas air sampai penyakit, sampai ke makanan sampai ke marketingnya, Masya Allah. Karena orang akan bertanya begini, aku nih bisa produksi tapi jual kemana? Nah, otak kita berarti bukan otak bisnis. Karena bagaimana caranya seperti itu, ya? Oke, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.